Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dikarenakan Allah telah memberikan seluruh keperluan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selawat yang kita ucapkan ini senantiasa menjadi pengikat rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, sehingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan tidak berkurang semangat di dalam senantiasa menuntut ilmu, dikarenakan tidak dapat belajar dengan cara tatap muka sebagaimana yang biasa kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya adalah percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus Rasulnya yang diberi wahyu untuk meluruskan jalan hidup manusia sehingga mereka selamat di dalam menjalani kehidupan di dunia dan dapat berbahagia kelak di akhirat, karena senantiasa hidup dalam keadaan lurus dan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Allah memilih beberapa manusia sebagai utusannya. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Di dalam sejarah disebutkan bahwa ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah sampai ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segitu banyak nabi, ada 25 orang yang diutus sebagai rasul, yaitu manusia yang diberi wahyu dan diberi perintah untuk mendakwahkan apa yang diterimanya kepada umatnya. Nah, dari 25 rasul ini pula Allah pilih 5 sebagai rasul ulul azmi, yang mana mereka adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menjalankan tugasnya mendakwahkan agama tauhid kepada umat yang ada pada masanya. Baiklah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ada satu buah lagu anak-anak yang sangat populer, di mana isinya adalah nama-nama 25 nabi dan rasul, dan kita dapat dengan mudah menghafal nama-nama nabi ini bila kita melakukannya dengan cara menyanyikan. Yuk ikuti ibu untuk menyanyikannya bersama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa
inilah nama 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Apa perbedaan nabi dan rasul? Seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Tetapi seorang rasul adalah pasti dia adalah seorang nabi. Nabi adalah manusia laki-laki pilihan yang diberi oleh Allah wahyu, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupannya secara benar dan sebagaimana apa yang Allah inginkan dari penciptaan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang Allah beri akal dan juga Allah beri nafsu. Nah, kalaulah manusia tidak dibimbing oleh wahyu, maka mereka akan cenderung kepada menuruti nafsunya. Maka orang-orang yang Allah pilih, mereka adalah diberi wahyu, diberi jalan yang benar sehingga mereka hidup dengan selamat dunia dan akhirat. Sementara Rasul adalah manusia laki-laki juga, manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk kehidupan dia selamat dunia dan akhirat, dan diberikan tanggung jawab untuk mengajak kepada seluruh umat yang ada pada masanya dan di tempatnya, juga menjalani kehidupan sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lain. Nabi-nabi ini diutus oleh Allah adalah untuk umat pada masa mereka dan di tempat mereka. Sementara Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk umat semasa hidup beliau sampai akhir zaman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 164, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, wa rusulan lam naqasushum 'alaik, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan beberapa rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebelumnya, dan beberapa rasul tidak kami kisahkan kepada engkau. Dan kepada Musa Allah berkata dengan perkataan langsung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sebagian rasul, sebagian nabi itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Namun sebagian lagi dia tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Banyak daripada nabi dan rasul ini yang Allah utus kepada kaum Bani Israel. Karena sifat dan tabiat dari kaum Bani Israel sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, mereka memiliki tabiat mengubah-ubah dari kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Apabila ayat tersebut berbunyi hal yang menguntungkan diri mereka, maka mereka akan sampaikan dengan jelas. Sementara bagi ayat yang serasa menyulitkan bagi mereka, mereka akan simpan dan sembunyikan. Sehingga Allah kemudian mengutus nabi dan rasul untuk meluruskan kembali apa yang telah mereka ubah tersebut. Kemudian mereka juga memiliki tabiat suka membunuh nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel ini adalah Yusuf, Ayub, Musa, Harun,
Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini adalah diantara nabi-nabi dan rasul yang diutus dari kalangan Bani Israel dan berdakwah kepada kaum Bani Israel di kalangan mereka. Sementara Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman adalah diutus kepada seluruh alam. Artinya bukan hanya kepada orang-orang yang ada semasa dengan Nabi Muhammad, melainkan sampai akhir zaman tiba. Kemudian ada Nabi Syuaib yang berdakwah kepada kaum di Madian. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, lalu Nabi Nuh diceritakan berdakwah kepada kaum Nuh, di mana nama kaumnya dinisbatkan kepada Nabi Nuh sendiri, yaitu kaum Nuh. Sedangkan Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum Babilonia, tapi kemudian Nabi Ibrahim berhijrah ke Yordania bersama keponakannya yang bernama Lut. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan hijrah kembali ke Palestina, sementara Nabi Lut tetap tinggal di dataran rendah Yordania itu untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Nabi Idris disebutkan berkemungkinan berdakwah di Mesir. Nabi lain yang juga berdakwah di Mesir adalah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Ismail berdakwah kepada kaum Jurhum di kota Mekah, di mana kota Mekah ini adalah kota yang sampai hari ini ramai dikunjungi oleh umat Islam seluruh dunia untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Nah, dari 25 nabi dan rasul ini ada 5 nabi yang diberi gelar sebagai nabi dan rasul ulul azmi. Nabi ulul azmi adalah nabi yang diutus oleh Allah. Mereka menerima wahyu dan berdakwah kepada kaumnya dan memiliki tantangan dakwah yang lebih berat, dengan ketabahan yang mereka miliki juga sangat luar biasa. 5 orang nabi ini adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Semua nabi dan rasul diberi oleh Allah mukjizat sebagai penguat terhadap dakwahnya, sebagai bukti bahwa mereka merupakan utusan Allah kepada kaumnya. Mukjizat Nabi Nuh adalah membangun sebuah kapal di atas pegunungan yang mampu menampung seluruh kaumnya yang beriman kepada Allah. Mukjizat Nabi Ibrahim diantaranya adalah beliau tidak terbakar atau tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Bahkan api yang dinyalakan selama berhari-hari tidak merusak pakaian Nabi Ibrahim walau sehelai benang pun. Nabi Musa diberi oleh Allah mukjizat berupa tongkatnya yang mampu berubah menjadi ular dan memakan ular-ular lain yang merupakan sihir dari para pengikut Firaun. Lalu tongkat itu pula mampu membelah Laut Merah menjadi 2 dan menjadikan dasar laut tersebut kering sebagai jalan menyeberangnya kaum Bani Israel
dari kejaran Fir'aun. Kemudian tangannya dapat mengeluarkan cahaya yang dapat menerangi perjalanan Nabi Musa dan keluarganya ketika mereka pulang ke Mesir dari Madian. Kemudian juga tongkat ini ketika dipukulkan ke sebuah batu yang keras, kemudian dengan izin Allah keluarlah dari batu ini 12 mata air untuk minum bagi seluruh kaum Bani Israel yang telah dibawa oleh Nabi Musa ke arah Palestina ketika mereka telah selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian mukjizat Nabi Isa adalah beliau menyembuhkan orang yang telah buta sejak lahir, orang yang memiliki penyakit kusta. Kemudian beliau juga bisa menyebutkan apa-apa yang Bani Israel makan dan apa-apa yang Bani Israel simpan. Kemudian juga mampu menghidupkan orang yang telah mati. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Mukjizat beliau yang lain adalah dapat membelah bulan, kemudian melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan beberapa mukjizat lainnya. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah bahwa iman kepada Nabi dan Rasul artinya adalah percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan para Nabi dan Rasul sebagai membawa manusia kepada jalan yang benar dan lurus agar manusia selamat hidup dunia dan akhirat. Sebagian Nabi dan Rasul diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi teladan juga bagi kita. Sebagian lagi tidak diceritakan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu sebagai pedoman hidup yang benar untuk didakwahkan kepada kaumnya, untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian mereka diberikan mukjizat sebagai penguat kenabiannya agar mereka semakin diyakini sebagai utusan Allah oleh kaumnya. Dari 25 Nabi dan Rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, ada 5 orang yang kemudian digelari sebagai Rasul yang ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki cobaan dan tantangan dakwah yang sangat berat, dan mereka memiliki ketabahan yang luar biasa di dalam menjalani cobaan dan tantangan dakwah tersebut. Yaitu di antara mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ini, hendaknya kita memiliki sikap untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah dengan cara kembali kepada sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh para nabi tersebut. Kemudian senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, karena manusia dibekali oleh Allah akal untuk berpikir,
namun juga diberi nafsu yang memiliki kecenderungan kepada kesenangan duniawi. Disebabkan itulah kita harus senantiasa untuk berhati-hati dan memperhatikan Al-Quran sebagai pedoman utama untuk hidup kita selamat dunia akhirat. Kemudian juga kita hendaknya senantiasa beramal soleh dan ikhlas lillahi ta'ala, disebabkan kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Barangkali ini saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk senantiasa hanya mengutamakan pedoman hidup dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah Allah berikan kepada kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.